saya ulang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak semuanya. Oke, cukup ya, baru ada beberapa yang baru masuk ya, tapi tidak apa-apa, nanti yang belum masuk bisa melihat record ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sempat sudah dijadikan PR juga gitu ya, sekaligus pembahasan tentang TIU terakhir gitu ya, terkait numerik atau matematika dasar bisa ya, biasa disebut sedemikian. Nah, hari ini untuk tes analisa numerik ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama kita akan penjelasan secara materi terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan soal yang kemarin sempat kita share. Oke, untuk kakak-kakak yang mungkin sudah mengerjakan, nanti bisa disiapkan untuk PR-nya. Sekaligus saya akan langsung memulai untuk materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa diserap dengan baik sehingga ketika tes CPNS itu ya, untuk tahun ini bisa mengerjakan terutama pada semua aspek, tidak hanya TIU ya, dengan baik. Oke, sekarang saya akan mulai share screen gitu ya, nanti kakak bisa sambil melihat ya. Ya, oke. Nah, kemarin sudah dibahas ya oleh Kak Ani gitu ya, terkait sinonim, antonim, analogi, pengelompokan kata, lalu pembenaran kata, pemahaman bacaan, lalu ada silogisme dan penalaran langsung. Kemarin juga sudah kita bahas bersama terkait seri angka ya, lalu ada beberapa latihan tentang bagaimana cara menghitung cepat gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang aritmatika ya, soal-soal aritmatika gitu ya, yang ada pada soal. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan dulu dasarnya dalam belajar TIU ya. Yang pertama di sini ada aritmatika dari tes analisa numerik. Yang penting yang pertama ada aritmatika. Aritmatika itu lingkup yang pertama adalah waktu, jarak, dan kecepatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering sekali menemui soal seperti ini ya, yang ditanyakan kecepatannya, jaraknya, atau waktu gitu ya. Lalu aplikasi rumus adalah biasanya waktu yang diperlukan untuk menyusul mobil A, untuk menyusul mobil B. Jadi A dan B itu berjalan, yang duluan misalkan yang berangkat duluan, yang B duluan gitu ya. Nah, T menyusul itu bisa dicari dengan TB atau waktu B dikurangi waktu A dikali V. V ini kecepatan ya, dibagi VB dikurangi oke ini salah ya, VA dikurangi VB ya, nanti oke, saya benarkan langsung aja. Oke. Oke, begitu ya. Lalu ada perbandingan. Perbandingan ini ada dua macam ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, di sini misalkan ada harga dan barang gitu ya. Semakin banyak barang yang kita beli, berarti harganya semakin besar gitu ya. Nah, ini bisa dituliskan dengan P per Q sama dengan X per Y. Nah, di sini juga ada perbandingan berbalik nilai gitu ya. Misalkan semakin banyak pekerja, maka hari yang dibutuhkan untuk bekerja semakin sedikit gitu ya. Lalu ada juga misalkan jumlah pakan dan ternak gitu ya. Semakin banyak yang memakan gitu ya, berarti semakin sedikit waktu untuk menghabiskan makanan tersebut. Nah, itu macam-macamnya nanti akan kita drilling ya. Kita mulai saja dari soal nomor 1 contohnya ya. Di sini ada satu contoh perbandingan senilai. Nah, bisa dibaca bersama. Terdapat 2 buah roda. Jika roda pertama berputar 9 kali, roda kedua berputar 24 kali.
Jika roda pertama berputar 27 kali, berapa kali putaran roda tersebut? Nah, saya biasanya menggunakan kotak ataupun tanda panah. Misalkan gini, roda pertama kita bikin model. Modelnya itu bisa dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk tanda panah. Nah, kalau 9 gitu ya, itu ada 27. Lalu kalau misalkan di sini ya, untuk putaran pertama gitu ya. Nah, kalau 24 berarti nanti roda kedua itu berapa? Atau kakak juga boleh menulisnya begini. 9, misalkan roda pertama berputar 9 kali, maka roda kedua berputar 27 kali. 24 kali. Boleh ke sini boleh. Lalu kalau 27 berarti berapa? Nah, kita bisa menuliskan dengan cara, ingat, tinggal dikalikan saja ya. 27 dikali 24 dibagi 9. Nah, tinggal coret-coret. Nah, untuk mempercepat kita bisa mencoret-coret gitu ya, karena perkalian itu atas dan bawah kan pembagiannya. 27 bagi 9, 3, 9 bagi 9, 1. 3 kali 24 sama dengan 72. Gitu. Ini dalam bentuk sederhananya. Kalau misalkan ada bentuk lainnya, misalkan gini. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Kebanyakan ketika membaca soal seperti ini dibacanya 2, 3, 4 kali gitu ya, baru oh maksudnya begini. Nah, untuk mempercepat kakak-kakak bisa menuliskannya dalam kotak seperti ini atau dalam tanda panah gitu ya, lebih sederhananya. Nah, diingat kalau misalkan gitu ya, wadahnya itu kalau misalkan setengah dikurangi 1/5 gitu ya, jadinya 3/10. Nah, 3/10 ini 6 liter. 6 liter air. Lalu kalau misalkan kenapa di sini ada angka 1 Kak gitu ya. Nah, angka 1 ini menyatakan bahwa kapasitas penuh, atau kalau 1 penuh itu berapa gitu ya. Nah, 1 itu X. Nah, ingat kayak gini bisa gampang sekali, tinggal ini kali ini disilang ya. 6 kali 1, 6 gitu ya, dibagi 3/10. Kalau pembagian bentuknya pecahan itu bisa dibalik, jadinya 6 kali 10/3. Coret gitu ya, ini 2. 2 kali 10, 20 liter. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah deret aritmatika dan deret geometri. Ini bisa sudah kita rangkumkan ya. Deret aritmatika itu mencari suku ke n, atau misalkan tentukan 2 suku selanjutnya atau 10 urutan ke-10 angkanya berapa gitu ya. Nah, ini bisa mencari dengan suku ke n, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1B. Atau di sini rumus deret. Deret itu jumlah. Kalau jumlahnya berarti pakainya SN. N/2 dikali A ditambah UN. Atau ini bisa juga pakai rumusnya yang N/2 gitu ya, dikali 2A ditambah N dikurangi 1B. Ini sama saja rumusnya. Nah, selanjutnya ada rumus deret geometri. Nah, deret geometri ini rumusnya AR pangkat N kurang 1. Nah, sedangkan rumus deret geometri, kalau ini mencari suku ke N, kalau ini deretnya ya atau jumlahnya. Untuk R lebih besar dari 1, maka pakai rumus yang ini. A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Jika R-nya kurang dari 1 atau bisa jadi pecahan gitu ya, nah itu bisa pakai SN gitu ya, A dikali 1 dikurangi RN dibagi 1 kurang R. Letaknya perbedaannya di sini. Oke, coba kita satu persatu kupas ya. Nah, selanjutnya adalah hitung cepat. Nah, untuk hitung cepat itu ada beberapa hal. Yang pertama, ada operasi bilangan bulat, ada aljabar. Untuk yang pertama, operasi bilangan bulat, Bapak Ibu sekalian atau kakak sekalian itu harus mengetahui
oh kalau misalkan ada plus, minus, bagi, kali, yang harus didahulukan yang sebelah mana? Tentunya perkalian atau pembagian, lalu penjumlahan, baru pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan tergantung siapa yang paling depan. Kecuali kalau misalkan ada tanda kurung gitu ya. Kalau tanda kurung berarti dikerjakan terlebih dahulu. Lalu tentang operasi perkalian, misalkan kali negatif kali positif, negatif gitu ya, negatif kali negatif gitu ya. Nah, itu harus dihafalkan dulu. Kalau sudah lupa, kalau sudah ingat ya berarti tinggal banyak drilling soal. Di sini sudah kita ingat ya. Ingat operasi yang pertama perkalian, pembagian, tambah dan kurang. Di sini ada perkalian 16 kali 2 dikurangi 64 bagi 8 tambah 9. Berarti cara mengerjakannya adalah perkaliannya terlebih dahulu gitu ya. Jadi 16 kali 2, 32. Lalu 64 bagi 8, yaitu 8 ditambah 9. Jangan sekali-kali, ini soalnya mudah tapi kita malah terjebak karena waktu gitu ya. Wah ini buru-buru malah jadi salah operasi nih. Wah ini jadi kerugian. Nah ini untuk meningkatkan tingkat ketelitian kita, yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu ini benar-benar paham gitu ya terkait operasi bilangan bulat. Nah, di sini gampang sekali 32 dikurangi 8 gitu ya ditambah 9. Kalau gini boleh nih min 8 tambah 9 1, 32 tambah 1 berarti 33. Selanjutnya di sini ada 0,75 ditambah 1/4 dikurangi 25% gitu ya. Nah, nanti tergantung konteksnya. Kalau di sini kita harus ingat kalau 1/4 itu sama dengan 25% atau 0,25. Nah, ini tinggal dicoret, oh jawabannya 0,75. Cepat sekali, tidak lebih dari 10 detik gitu ya. Nah, di sini kakak sekalian gitu ya, untuk operasi ini paham, Kak, tapi saya kadang lupa kalau 1/4 itu sama dengan 25%. Nah, ini bisa kita atur kecepatannya atau kita ingat atau kita tahu konsepnya itu dengan perbanyak drilling soal. Jadi, semakin banyak drilling soal, yaitu melatih kecepatan kita, juga ketepatan kita dalam menjawab soal. Tentu tentang ketelitian juga ya. Lalu nomor 3 ada 12, 2/3% dari 18,033 adalah, nah tinggal 38/300 gitu ya dikali ini. Nah, kalau seperti ini kakak tidak perlu secara mendetail berapa ya gitu ya. Nah, ini kakak bisa melihat aja. Nah, 3 misalkan ya 18,033 gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat. Oh, berarti nanti ini kalau dibagi, ini kan sama aja belakangnya angka 1. 1 kali 8 belakangnya angka 8. Gitu, bisa melihat dari angka belakangnya. Gitu ya. Kita lanjut ke soal aljabar. Nah, aljabar biasanya ada x-nya. Begitu kelihatan x langsung menciut semua. Jangan ya. Nah, di sini ada kita berikan satu contoh ya. Jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45 dan x tambah y sama dengan 3, maka hasil perkalian x dan y adalah, ingat, x kali y itu sama dengan, tinggal yang dijumlahkan gitu ya, x tambah y kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi, nah x kuadrat tambah y kuadrat 45, berarti 9 kurangi 45 dibagi 2 sama dengan negatif 18. Karena 9 kurangi 45 itu kan sama dengan min 36 ya, min 36 dibagi 2 sama dengan min 18. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut. Angka dalam cerita. Lingkup dari angka dalam cerita itu ada lingkup materinya. Yang pertama ada statistika, ada aritmatika sosial, bangun ruang, dan bangun datar. Nah, di sini contohnya adalah seorang pedagang menjual barang seharga 80.000. Ia memperoleh keuntungan 25%. Berapa harga belinya? Ya ingat saja, oh kalau misalkan begitu gampang sekali, berarti tinggal 100 per untungnya 25%, dia menjualnya 125%, berarti dikali 80.000, maka jawabannya adalah 64.000. Dia harga belinya segini, harga jualnya yaitu
80.000. Hati-hati ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga masuk ya, terkait aljabar ya. Jika X sama dengan 2Y dikurangi 2, dengan Y bilangan prima yang nilainya di antara 6 dan 10. Nah, kita langsung mikir, oh di antara 6 dan 10 bilangan prima, berarti adalah 7. Kita ingat kembali bilangan prima itu dimulai dari angka 2, lalu 3, lalu 5, ya, lalu 7, lalu 11, lalu 13, yaitu bilangan yang memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Nah ya, berarti yang paling tepat Y-nya adalah 7 karena di antara 6 dan 10. Maka pernyataan yang paling tepat adalah, nah ini sering sekali ya Bapak Ibu juga menemui ya. Berarti kita substitusikan dulu, Y-nya 7. Oh, X sama dengan 2Y dikurangi 2. Tinggal masukkan 2 kali 7 kurang 2. Diingat kalau ada angka bergabung dengan huruf, misalkan 2Y, artinya 2 kali Y. 2X berarti 2 kali X. 2AB berarti 2 kali A kali B. Begitu ya. Nah, di sini 2 kali 7 kurangi 2, 14 kurangi 2 adalah 12. Artinya X-nya itu 12, Y-nya 7, berarti X lebih besar dari Y. Nah, Bapak Ibu juga harus memahami ya terkait tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Diingat kembali saja. Oke, selanjutnya ini tadi sudah ya terkait soal. Nah, kita latihan lagi. 20% dari P adalah 2 meter. Nah, atau 2M, sorry ya. Dan 45% dari P adalah setengah N. Berapa persenkah M tambah N dari P? Nah, ini bisa dituliskan. Yang pertama bikin modelnya dulu, gitu ya. Berarti kita bisa menuliskannya gini. 20% P sama dengan 2M. Kita cari nilai M-nya. Ini bisa disederhanakan gitu ya. Coret gitu ya. P-nya sama dengan 5/2 atau P-nya sama dengan P/10 sama dengan M. Lalu kita cari N-nya. Gampang sekali ya. Tinggal gitu ya. Nanti disederhanakan jadinya 9 berarti 18P/20. Ini setengah N-nya sudah dipindah ya. Jadinya angka 2 di sini. Nah, sama dengan N. Tinggal M tambah N, P/10 ditambah 18/10. Berarti, oh alah, ini bukan 10 ya. 18/20. Oke. 45/100, berarti ini dibagi 5, 22. 18/20, ini 20 ya teman-teman. Oke, saya tuliskan saja di sini ya. M tambah N sama dengan gitu ya. P/10 ditambah berapa? 18 P/20. Nah, disamakan penyebutnya berarti kita bikin per 20, oh per 100 karena mau dijadikan 100% ya gitu ya. 100 jadi berarti ini 10P gitu ya. Ditambah ini 100 bagi 20 gitu ya. Berarti 5 ya, 5 kali 18 90. Jawabannya benar ya, sama dengan gitu ya. 10 tambah 90 berarti 100 P/100 berarti 100% gitu ya, yaitu jawabannya tetap D. Oke, tetap benar. Oke, saya revisi sebentar. Nah, ini 2. Iya. Oke, kira-kira begitu. Kita lanjutkan gitu ya. Jarak rumah Andi dan kantor adalah 1,5 kilometer. Bila berjalan rata-rata 4,5 kilometer per jam. Berapa jam yang dibutuhkan oleh perjalanan pulang
selama 1 minggu bila ia bekerja dari hari Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja. Nah, berarti kita ketahui S-nya adalah 1,5 km, V-nya adalah 4,5 km per jam. Tinggal cari T ya, berarti tinggal S per V yaitu 1/3 jam. Pulang pergi gitu kan 2 kali ya, berarti ya berangkat sama pulang gitu ya. Jadi dikalikan 2 berarti 2/3 jam. Oke, nyampe sini. Yang ditanyakan dalam 6 hari kerja berarti 2/3 dikali 6 berarti 4 jam. Mudah sekali, jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Wah, ada soal latihan nih. Boleh deh kakak-kakak yang sudah bergabung sambil bisa menulis di kolom chat. Kalau ini jawabannya apa ya? Saya tunggu. Kurang dari 1 menit, dimulai dari sekarang. Yuk, silakan ditulis di kolom chat. Sambil saya bacakan ya. Ya, sebuah mesin dapat memproduksi barang sebanyak X dalam P jam. Apabila barang yang diproduksi adalah Y, maka waktu yang dibutuhkan adalah. Oke, boleh deh ditulis di kolom chat kakak. A, B, C, D, atau E. Oke. Oke, ya, tepat sekali ya. Jawabannya adalah yang E. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita pelan-pelan ya. Misal X barang adalah P jam, Y barang adalah berapa jam. Berarti tinggal silang saja. P kali Y atau Y kali P boleh ya. Y kali P dibagi X. Ingat yang disilang. Nah, ini adalah jenis perbandingan senilai. Kalau sudah dibikin konsep seperti ini atau tanda panah, ingat saja kalau ditanyakan tinggal di yang miring ini dikalikan, nanti dibagi dengan ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah YP dibagi X. Oke, kita lanjutkan ke soal latihan selanjutnya. Yuk, kita kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, ini Kak Yulis, Kak Hanza gitu ya. Ada Kak Imanuela, Kak Nila, Kak Nur Himawan gitu ya, boleh. Ini ya, Kak Evelyn, Kak Dina, Kak Afi, Kak Isnaini. Boleh Kak menulis di kolom chat Kak, jawabannya apa ya Kak ya? Sebuah produsen sepatu apabila menjual sepatu seharga 200.000, maka dapat menjual sebanyak 1.000 buah dalam seminggu. Apabila pabrik tersebut menaikkan harga sepatunya, maka penjualannya akan turun 5% dari selisihnya. Pada saat ini ya, perusahaan menjual sebesar X rupiah. Berapa penjualan dalam seminggu? Oke, ya tepat sekali ya. Jawabannya adalah yang A. Bagaimana cara mengerjakan cepatnya gitu ya. Nah, kakak-kakak bisa mengerjakannya bisa. Kalau yang sudah terbiasa menggunakan model matematika bisa boleh membuat model matematika. Jika tidak, bisa menggunakan eliminasi. Yang ditanyakan di sini adalah penjualan dalam seminggu. Artinya adalah karena ada penurunan, berarti jumlah barangnya yang tadinya itu 1.000 dikurangi penurunan gitu ya. Nah, berarti kita lihat, oke, berarti ini salah gitu ya. Boleh A, B, atau E. Lalu kita eliminasi lagi gitu ya. Di sini penurunannya adalah 5%.
5%, berarti kita cari aja yang 5/100. Nah, ini bukan dia 100/5, berarti ini salah, begitu ya. Tinggal A atau E. Nah, kita lihat di sini ya, sebuah produsen sepatu menjual sepatunya seharga 200.000, maka nah 200.000 artinya gitu ya, karena dinaikkan 5% berarti X dikurangi 200.000. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor di sini ya, sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan mampu memfotokopi 250 lembar dalam waktu 6 menit. Berapa lama gitu ya dalam menit diperlukan untuk memfotokopi 50 lembar? Berarti ditulis dulu 250 lembar, ini waktunya adalah 6 menit. Kalau 50 lembar berapa? Nah, tinggal 250/6 sama dengan gitu ya. Oke, di sini boleh gitu ya. Per 6 sama dengan 50/X. Atau boleh juga 250 gitu ya per 50 gitu ya, ini per ini dengan 6/X. Boleh semua. Jadi yang paling tepat yang sesuai adalah yang C. Oke. Kita lanjutkan. Nah, latihan lagi deh ya. Sebanyak 2/3 dari peserta workshop adalah laki-laki. Sebanyak 1/4 peserta perempuan belum menikah. Jika ada 9 orang peserta perempuan yang sudah berkeluarga, jumlah seluruh peserta workshop adalah, nah cara pengerjaannya adalah yang pertama membuat modelnya terlebih dahulu. Sudah kita jelaskan di sini secara rinci ya. Nah, ditulis misalkan X adalah peserta, L adalah laki-laki, P adalah perempuan. Peserta di sini artinya adalah peserta secara keseluruhan, begitu ya. L sama dengan 2/3 X. Nah, kalau perempuan adalah berarti 1 dikurangi 2/3. Kenapa Kak 1? Kita ibaratkan kalau semuanya utuh gitu ya adalah 1 gitu ya, 1 lingkaran penuh misalkan ya. Ibaratnya 1 lingkaran gitu ya. Nah, yang 2/3-nya ini adalah yang laki-laki gitu ya, berarti ininya kan perempuan gitu ya. Ini kan 1 dalam ruangan gitu ya. Nah, di sini berarti 1/3X. Perempuan yang belum menikah adalah 1/4P. Artinya gitu ya, 1 dikurangi 1/4 adalah 3/4P. Nah, 3/4P itu berapa? 9 di sini. Berarti P-nya adalah tinggal dipindah 2, jadi dibalik gitu ya. Ini sudah kita tuliskan di sini. 9 dikali 4/3, coret. Begitu ya. Berarti ininya 3. 3 kali 4, 12. Nah, yang ditanyakan adalah P sama dengan 1/3X. Maka X sama dengan 3 kali P. P-nya berapa tadi? 12. Berarti 12 kali 3 sama dengan 36. Maka jumlah keseluruhannya adalah 36. Atau jumlah seluruh peserta workshop adalah 36. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sudah ya. Kita lanjutkan ke PR. Coba. Ini kok spes sekali ya. Halo Kakak. Halo Kak. Saya pengen nanya siapa ya? Kak Hadi deh. Halo Kak Hadi. Boleh dihidupkan mikrofonnya? Oke. Tidak ada. Oh, ada. Halo. Halo. Kak Hadi, kemarin sudah mengerjakan PR-nya belum? Belum, Bu. Kok belum? Aduh. Kenapa Kak, sibuk ya Kak ya? Ya. Ya, oke. Baik, ya kalau ada PR dikerjakan ya Kak ya. Iya. Iya, oke, nggak apa-apa. Habis ini kita bahas deh. Oke, terima kasih Kak. Untuk Kak. Sama-sama. Oke, Kak Yulis. Halo Kak Yulis.
Dia sudah menghidupkan mikrofon nih, Kak Yulis. Halo Kak Yulis. Gimana Kak Yulis, sudah dikerjakan atau belum? Hidupkan dulu Kak mikrofonnya Kak. Sebagian udah, Kak. Sebagian udah Kak. Berarti sebagian belum. Ini belum bisa mengerjakan atau belum sempat? Belum bisa. Oh, belum bisa. Ya sudah, tidak apa-apa. Habis ini kita bahas ya. Coba sampai kakak bisa menulis di kolom chat jawabannya apa. Kita mulai pembahasan di PR gitu ya. Mulai dari soal nomor 1. Kemarin ada beberapa hal gitu ya. Untuk nomor 3 ternyata tidak ada ya. Makanya saya hapus. Jadi soalnya adalah 24 gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita mulai soal nomor 1. Kakak boleh menulis di kolom chat jawabannya apa? Oke. Oke, share screen. Oke. Yuk, kita mulai dari soal nomor 1. Jawabannya apa nih, Kak? Nomor 1. Yuk, boleh tulis di kolom chat. Jika 4,555 dibagi 3,222 dikurangi 1,3333 dikali 0,75 sama dengan A per B. Maka nilai dari 29A per B adalah, nah, oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, yang 12. Bagaimana cara pengerjaannya? Oke, sebenarnya mudah sekali ya di sini. Kita bisa merubah dulu ya. Kalau 4,55 per 322 ini bisa dituliskan sama dengan gitu ya. 41 per 9 lalu dikurangi 1,333 ini adalah 4 dibagi 3. Lalu di sini 0,75 bisa dirubah jadi 3 per 4 yaitu hasilnya adalah 12 per 29. Maka nilai 29A per B berarti tinggal ya hasilnya adalah 12. Bagaimana caranya? Lebih lengkapnya sebentar saya tuliskan dulu. Nah, ini sama dengan gitu ya. Tinggal 29 gitu. Dikali. Nah, 29A per B itu bisa dikali ini. Nah, begitu. Terus kita bisa coret gitu ya. Jadi hasilnya adalah ini satu berarti 12. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjut ke soal nomor 2 gitu ya. Jika 0,0625 dikurangi 0,0666 seterusnya ditambah 1 per 240 kuadrat gitu ya sama dengan titik. Nah, jawabannya adalah 0 atau yang mudah sekali di sini 0,0625 itu sama dengan 1 per 16 lalu ini 1 per 15 ditambah 1 per 240 sama dengan 0 gitu ya. Sedangkan 0 kuadrat adalah tetap 0. Kita lanjut ke soal nomor 3. M gitu ya 2 per 3 ditambah M5 per 4 ditambah N sama dengan 1 per 12. Maka nilai dari min 36M adalah, nah di sini tinggal ya ini bisa dituliskan seperti ini. Oke. Ya.
Oke, nah saya tuliskan saja ya biar lebih rapi ya. Di sini kita kalikan karena ini adalah 12 gitu ya. Berarti bisa dituliskan, oh semuanya saya kalikan 12. Berarti M per 3 dikalikan 12. Berarti kan sini 12 misalkan ya. 12 sama ini coret, ini masih 4 gitu ya. 4 kali 2 sama dengan 8M gitu ya. Nah, di sini dikali 12 juga gitu ya. Berarti ini coret, ini 1, ini 3. 3 kali 5 berarti ditambah 15M. Oke. Lalu M kali 12 ditambah 12 sama dengan 12M, sorry. Sama dengan 1 per 12, ini dikali 12, ini juga dikali 12. Sama dengan 1. Gitu ya. Ini kan coret-coret. 8 tambah 15 ditambah 12. Berarti kan sama dengan 35 gitu ya. Ini tambah ini kan 20. 20 tambah 15. Nah, M sama dengan 1. Oke. Nah, di sini gitu ya sama dengan M-nya sama dengan 1 per 35. Nah, yang ditanyakan adalah min 36M gitu ya. Ini berarti jawaban yang lebih tepat adalah, wah, berarti min 36M sama dengan min 36 dikali 1 per 35. Oke, seharusnya min 3. Oke ya, sama dengan gitu ya, ini tidak bisa dicoret berarti ya 36 per 35 saja. Oke, tidak ada jawabannya tidak apa-apa. Nanti kita revisi dulu. Oke. Nah, kira-kira begitu. Sebentar dulu coba kita lihat. Oke. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Nah, 6,25% dikali 3 akar pangkat 3 dari 4096 ditambah 42/17% sama dengan A per B. Nah, ini cara pengerjaannya sama gitu ya. Berarti nanti dikerjakan dulu ininya berapa, ketemu A per B-nya adalah 18/17. A tambah B berarti 18 tambah 17 sama dengan 35. Lanjut ke soal nomor 5. Perbandingan jumlah siswa dan laki-laki dan perempuan dalam kelas adalah M tambah 2 banding N tambah 3. Jika hasil perbandingannya M tambah 2 per N tambah 3 sama dengan 0,666, jika jumlah siswa seluruhnya adalah 80 orang, maka nilai MN adalah, nah ini bisa dicari M tambah N gitu ya. M tambah 2 itu sama dengan 2 per 3 gitu ya. Maka M-nya adalah 30 dan N-nya adalah 45. Maka M dikurangi N adalah 15. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, jika jumlah total karyawan tetap adalah M dan karyawan lepas adalah N, dalam sebuah perusahaan adalah dinyatakan dalam M kuadrat ditambah MN ditambah N kuadrat. Jika selisih jumlah karyawan tetap dan karyawan lepas adalah 100 orang, maka selisih gitu ya pangkat 3 atau M pangkat 3 dikurang N pangkat 3 antara karyawan tetap dengan karyawan lepas adalah, nah yang paling tepat jawabannya tinggal gini ya, M pangkat 3 dikurang N pangkat 3 itu sama dengan M dikurangi N. Ini pangkat 3 seharusnya. Nah, gitu ya.
Gitu ya. Dikali M pangkat 3, M pangkat 2 ditambah MN ditambah N pangkat 2. Oh, ini bener deh. Pangkatnya benar. Nah, M dikurangi N sudah jelas. Di sini adalah 100. Berarti 100 dikali M kuadrat dikali ditambah MN ditambah N pangkat 2. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 7. Pada hari ulang tahunnya Roni mendapatkan hadiah uang. Uang itu digunakan seperempatnya untuk beli buku, sepertiga dari sisanya untuk membeli majalah. Jika setelah pembelian tersebut ia masih memiliki uang 50.000, berapakah hadiah diterima? Yang paling tepat adalah yang B. Caranya bagaimana gitu ya? Ingat saja untuk misalkan beli bukunya adalah 1/4 gitu ya. Nah, berarti sisanya adalah 3/4. Nah, beli majalahnya adalah 3/4 dari 1/3 adalah 1/4 P. Nah, yang ditanyakan di sini sisa uangnya adalah 50.000. Berarti tinggal ya P ditambah 1/4 P dikurangi 1/4 P. Gitu ya, atau 2/4 P gitu ya, atau setengah. Nah, yang ditanyakan adalah P-nya. Berarti P-nya adalah 4/2 dikali 50.000, jadi 100.000. Jadi yang diterima diterima oleh Roni adalah 100.000. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika seluruh jumlah B gitu ya, buku dapat dibeli dengan harga D rupiah. Nah, bisa kita gunakan tanda panah gitu ya. X buku gitu ya, atau berapa banyak buku, atau kita lambangkan dengan X gitu ya, jika dibeli dengan M rupiah. Nah, ini bisa ditulis atau dikerjakan dengan sangat mudah ya. Tinggal dicoret atau dikalikan miring. Berarti B kali M dibagi D gitu ya. Nah, kan perkalian silang ya, nyilang berarti yang ada angkanya kan yang B sama M, berarti B kali M dibagi D. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian gitu ya. Nah, sedemikian rupa sehingga panjang bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, berapa panjang tali sebelum dipotong? Nah, ini caranya mudah sekali. Misalkan panjang tali kedua adalah yang X gitu ya. Lalu panjang tali pertama berarti 3X yaitu 12. Berarti X-nya adalah 12 dibagi 3 yaitu 4. Panjang tali sebelum dipotong ya tinggal 3X tambah X, 4X, atau boleh bisa kita tulis dengan 12 ditambah 4 langsung juga boleh. Sama dengan 16M atau 16 meter. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10. Sebuah tangga yang panjangnya 6,5 meter gitu ya, disandarkan pada sebuah dinding tembok. Nah, bawah tangga gitu ya. Nah, di sini gitu ya, bagian bawah tangga berjarak 2,5 meter dari dinding. Jika bagian atas tangga digeser ke bawah sebanyak atau sepanjang 0,8 meter, berapa meterkah bagian bawah tangga tersebut agar bergeser dari posisi semula? Nah, caranya sudah kita jelaskan di bawah sini gitu ya. Kelihatannya sangat rumit tapi sebenarnya tidak ya. Oke. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, Kak Dina. Ya, betul ya. Nah, cara mengerjakannya gampang sekali karena dia turun, berarti ya kita turun 0,8 gitu ya. Berarti sininya berapa? Nah, kita pertama adalah mencari AB-nya dulu gitu ya. Panjang AB, tingginya berapa? Itu bisa ditulis dengan 6,5 dikurangi 2,5. Nah, ini kalau kita hafal triple Pythagoras sebenarnya nggak susah. 6,5 itu kan 13 gitu ya. Kalau 2,5 itu kali 2 adalah 5. Ingat triple Pythagoras, 13, 5 yang belum ada adalah angka 12. Oke, 12 nah di sini ya. Berarti adalah dibagi 2, berarti berapa? 6. Kalau suka menghitung ya enggak apa-apa kalau
menghitung cepat gitu ya. Nah, lalu di sini adalah A aksen gitu, maksudnya A aksen di sini ya. A aksen gitu ya. Nah, di sini berarti 6 dikurangi 0,8 berarti 5,2. Berarti yang ditanyakan adalah BC atau BC aksen gitu ya. Berarti tinggal 6,5 kuadrat dikurangi 5 kuadrat gitu ya. Yaitu adalah 3,9 gitu ya. Jadi bagian bawah tangga itu akan bergeser dari posisi semula sejauh 3,9 dikurangi 2,5 yaitu 14 meter. 1,4 meter, sorry. Yang paling tepat adalah yang C. Betul. Kita lanjut ke soal nomor 11. Jawabannya apa, Kak? Nilai ujian Mandra termasuk 14 dari atas gitu ya. Dan bawah ada beberapa siswa dalam kelas tersebut gitu ya. Berarti karena dia urutan ke-14 gitu ya. Berarti dari bawah dan atas berarti sana 13 di tengah-tengah Mandra, berarti benar sekali jawabannya adalah C, yaitu 27 siswa. Lanjut ke soal nomor 12. Kak Arya akan membagikan 288 buku. Nah, kepada 8 kelompok. Nah, ini termasuk jika setiap kelompok beranggotakan 4, maka setiap orang akan menerima. Nah, ini termasuk kita bisa mencarinya, jumlah bukunya ada 288, ada 8 kali 4, 32. Tinggal dibagi gitu ya. Betul sekali, jawabannya adalah 9 buah per orang. Terima kasih Kak Dina sudah menjawab ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Apa jawabannya, Kak? Sebuah papan berbentuk lingkaran gitu ya, berdiameter 28 inci. Papan tersebut kemudian dipotong 1/4 bagian. Berapakah luas papan tersebut saat ini? Ya, yang lebih tepat adalah yang B ya, 2887,5 cm persegi. Caranya ingat saja ya, kalau diameternya 70 maka jari-jarinya 35 cm gitu ya. Nah, ini yang tepat yang bawah ini, yang B. Nah, di sini berarti 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Oke, berarti 3/4 dari luas lingkaran gitu ya. Berarti tinggal coret-coret gitu ya. Jawabannya adalah 5.775 dibagi 2 ya, angka 2 di sini. Sama dengan 2.887,5 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nah, seorang buruh pabrik gitu ya, bekerja mulai pukul 8 dan berhenti 19.30, berarti dengan beristirahat setengah jam. Batas jam bekerja efektif adalah 8 jam dan selebihnya dianggap sebagai lembur. Berapa jamkah kelebihan waktu lembur buruh tersebut? Nah, jawabannya adalah ya, tepat sekali. Jawabannya adalah D. Benar Kak Yulis. Nah, Kak Dina juga benar. Tinggal ya, berarti kan bekerjanya adalah 11 jam gitu ya. Waktu efektifnya 8 jam, berarti tinggal 11 dikurangi 8 yaitu 3 jam. Keren. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15. Ibu membeli 3 gros sendok makan dan 2 kodi taplak ini ya, bukan talak meja ya. Taplak meja. Berapa buah jumlah seluruh barang yang dibeli ibu? Ya, tepat sekali jawabannya ada yang C. Tinggal diingat 1 gros itu ada 144 buah. Yaitu berarti tinggal 3 dikali 144 yaitu 432. 1 kodi gitu ya. 1 kodi itu ada 20 buah, berarti 2 kali 20 yaitu 40. Tinggal dijumlahkan 472. Oke, tepat sekali jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 16. Nilai ujian Mandra termasuk oke, ini tadi sudah ya. Berarti jawabannya adalah tadi sudah, yaitu yang C. Lalu ini juga sudah, jawabannya adalah B.
Lalu nomor 18. Oke, belum ya? Jika sebuah jembatan gitu ya. Oke, benar. Nomor 18 kan nanti sudah ya. Jika sebuah jembatan gitu ya dikerjakan oleh pemborong P, maka pembangunan dapat selesai gitu ya. Dapat selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan pemborong Q, maka pembangunan akan selesai dalam waktu 20 hari. Sedangkan jika diselesaikan oleh pemborong R, maka pembangunan dapat diselesaikan gitu ya dalam waktu 12 hari. Jika pembangunan jembatan dikerjakan 3 pemborong sekaligus, maka pembangunan akan selesai dalam titik-titik hari. Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini. P-nya 1/30 ya. Berarti Q-nya 1/20, R-nya adalah 1/12. Maka kalau mencari dikerjakan bersama-sama berarti tinggal 1/30 ditambah 1/20 ditambah 1/12 sama dengan tinggal dijumlahkan gitu ya. Disamakan penyebutnya. Berarti 2 tambah 3 tambah 5, jadi sama dengan 10/60, sama dengan 1/6. Lanjut ke soal nomor 19. Berapa buah pepaya yang dapat dibeli dengan 20.000 jika dengan uang 4.000 akan memperoleh 3 pepaya? Gampang sekali, tinggal 20 bagi 4.000, berarti dapatnya 5 ya, 5 kali 3 yaitu 15 buah. Jawabannya adalah yang D. Oke, lalu di sini adalah sebuah buku disewakan. Sebuah buku disewakan dengan harga 1.000 untuk 3 hari pertama. Berarti bisa dituliskan seperti ini. 1.000 itu untuk 3 hari pertama. Oke, 3 hari. Nah, dan 6.000 untuk 600 untuk setiap harinya. Jika penyewa buku itu tersebut membayar 11.800 gitu ya. Berapa hari? Berarti tinggal 11.800 gitu ya. Lalu dikurangi 1.000. Oke, berarti kan masih 10.800. Oke. Tinggal 10.800 nanti dibagi 600. Oke, ini salah ini jawabannya. Oh, benar ya. Sama dengan 18. Hati-hati, jawabnya bukan 18 ya, tapi 18 ditambah 3 gitu ya, berarti 21 hari. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dia hendak membeli sepatu dan gaun dengan membawa uang segininya 363.000. Harga sepatu di toko 210.000 dengan diskon 35% dan harga celana adalah 85.000 dengan diskon 15%. Uang sisa pembelian. Nah, ini gampang sekali ya. Tinggal misalkan 210.000 gitu ya. Dikalikan karena diskonnya 35%, berarti kita hanya membayarnya yaitu 65% gitu ya. Berarti tinggal 100 bayarnya 136.500. Ya. Lalu di sini ada 85.000 diskonnya 15% gitu ya. Berarti tinggal 85.000 bayarnya berarti cuma 85% dari 85.000. Berarti berapa? 72.250. Ya. Yang kita dipunya dia segini, berarti tinggal dijumlahkan saja gitu ya. Nah, gitu ya, yaitu 208.750 gitu ya. Sama dengan gitu ya dikurangi 363.000.
Nah, yaitu 154.350. Oke, lalu ini jawabannya D, ini B, nanti ini E. Nanti untuk selengkapnya akan kita sharekan di grup WhatsApp. Oke, masih ada waktu untuk bertanya. Ini sesi terakhir dalam Vicon sebelum besok tryout 100 soal ya. Untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui grup WhatsApp, melalui chat grup ini di chat Zoom atau bertanya secara langsung. Masih kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan untuk kakak yang mau bertanya. Yo, masih kita tunggu ya. Oke. Oke, Kak, terkait aljabar, tentang aljabar. Boleh, masih ada waktu. Nah, share screen ya. Oke, terima kasih Kak Dina. Nah, untuk aljabar gitu ya, dasarnya adalah yang pertama kita tahu ya bagaimana memodelkan. Di sini misalkan ada, saya ulang ya, misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45. X tambah Y sama dengan 3. Nah, di sini bisa kita rubah, misalkan X tambah Y kuadrat itu sama dengan ya, ini kan pengaliannya bukan X kuadrat Y kuadrat, tapi misalkan X tambah Y gitu ya, dikali X ditambah Y. Nah, X kali X yaitu X kuadrat gitu ya, X kali Y berarti kan XY. XY ya, lalu Y kali X juga XY. XY tambah XY itu 2XY. Lalu Y kali Y adalah Y kuadrat. Jangan pusing dulu. Yang ditanyakan adalah XY di sini. Nah, ini kalau secara singkatnya sudah kita rubahkan gitu ya, itu X tambah Y dikuadratkan dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi 2. Kakak kalau misalnya ada pertanyaan perkalian dari X dan Y, kakak bisa langsung menggunakan ini saja. Oke, menggunakan yang ini. Nah, tinggal X tambah Y kuadrat, berarti X tambah Y kan di sini adalah 3. Boleh ditulis 3 kuadrat dikurangi X kuadrat tambah Y kuadrat, misalkan ya. Berarti ini kan di sini ada 45. Jadi kita harus belajar tentang substitusi juga. Berarti T kuadrat dikurangi 45 dibagi 2. Nah, berarti 9 dikurangi 45 sama dengan adalah min 36 gitu ya, min 36 dibagi 2 yaitu min 18. Nah, bentuk-bentuk dari aljabar ini bermacam-macam gitu ya. Ada yang misalkan bentuknya langsung seperti ini, ada yang memodelkannya sebenarnya yang dimunculkan seperti ini nih. Oke. Nah, biasanya ini kan oke. Nah, biasanya kita kira gitu ya, kalau misalkan ini tuh soal perbandingan berbalik nilai gitu ya. Tapi kadang yang dimunculkan soalnya adalah misalkan soal-soal yang misalkan seperti ini. 250 per 6 sama dengan 50 per X. Nilai X adalah, ini kan sebenarnya sederhana ya, tapi kalau bingung, jangan bingung gitu ya. Kalau bisa jangan bingung, kalau kayak gini tinggal dikalikan silang saja. Misalkan, nanti kalau sudah dikalikan silang, kalau enggak nyari X-nya itu tinggal 50 kali 6 dibagi 250, misalkan seperti itu. Lain lagi, nah ini kan juga pemodelan. Nah, pemodelan seperti ini juga aljabar. Jadi kayak pemodelan yang lain gitu ya. Nah, ini juga ini pemisalan ini aljabar dalam cerita. Nah, itu dia ya Kak ya. Sepertinya nanti Kakak bisa melatih untuk aljabar di drilling soal atau di tryout
besok gitu ya. Semoga bisa membantu. Besok juga akan kita bahas terkait bagaimana cara mengerjakan gitu ya untuk soal-soal semua TIU. Besok ada sedeling 100 soal. Nah, itu saja, sudah pukul 3, ternyata tidak berasa sekali ya. Sukses untuk kita semua, sukses untuk kakak-kakak semuanya. Semoga kakak-kakak bisa goal ASN, dapat NIP tahun ini gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Sukses untuk kita semua, sampai jumpa di tryout besok. Semoga kakak semua dikasih kesehatan gitu ya untuk belajar dan dikasih kemudahan untuk belajar. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.